kalau kita mencari rezeki yang halal, itu kan pasti berdampak ke diri kita sendiri dan juga sangat, keluarga. ya. Ya. Mungkin boleh tahu nggak sih Pak, dampak dari rezeki yang halal atau nggak haram dalam keluarga dan juga diri sendiri gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tali Kata Podcast, dan di sini saya ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Bapak Amron. Selamat datang Bapak di podcast ini. Bagaimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, masih seger Mbak. Mbak Lulu masih seger ya? Alhamdulillah saya masih kuat. Atau kayaknya kok lemas, masih puasa udah berapa hari? Alhamdulillah saya masih kuat sih Pak. Ya, gimana nih Pak kesehariannya di bulan Ramadan ini? Ada nggak kegiatan yang cuma dilakukan di bulan Ramadan ini? Alhamdulillah aktivitas berjalan lancar dan ada momen-momen yang saya terkadang merasa ikut ternyuh dan terharu di saat kita mendapatkan jadwal untuk memberikan sulaman rohani di warga binaan LP Grobogan. Oh, iya. Di sana kita bisa melihat ternyata orang yang dalam kondisi terkungkung situasi dan kondisi, ternyata mereka masih bisa melaksanakan ibadah puasa juga. Dan kita bisa memahami bahwa kenapa mereka kok bisa tinggal di sana. Pertama karena melakukan berbagai macam perbuatan kegiatan yang tidak halal. Oh iya benar-benar sesuai nih sama tema kita kali ini Entah mungkin masa lalunya pernah mencuri, pernah jual narkoba, pernah jambret, pernah nyolong, pernah nipu. Itu kan semuanya aktivitas yang tidak halal. Tapi insya Allah dengan kesabaran mereka, kemudian bimbingan yang dilakukan dari pihak lapas dan juga bekerja sama dengan Kementerian Agama, kita secara rutin mengirim ustadz untuk melakukan pembinaan baik melalui khotbah Jumat atau dalam 1 bulan full ini di setiap tarawih kita menugaskan entah guru agama atau penyuluh untuk memberikan bimbingan melalui kultum-kultum sholat tarawih. Oke, seperti itu ya Bapak. Oke, ngomong-ngomong nih tentang bulan Ramadan ini kan kita pasti diajarkan untuk hidup lebih baik, lebih bersih, dan juga lebih baik untuk urusan mencari rezeki seperti Insya Allah, itu ya Pak. Ya. Nah, kalau kita mencari rezeki yang halal, itu kan pasti berdampak ke diri kita sendiri dan juga sangat, keluarga. ya. Ya. Mungkin boleh tahu nggak sih Pak, dampak dari rezeki yang halal atau nggak haram dalam keluarga dan juga diri sendiri gitu? Ya sebenarnya saya mau nanya ngomong-ngomong, maaf Mbak Lulu sudah berkeluarga belum? Belum Pak. Alhamdulillah. Belum. Yang menyaksikan masih ada kesempatan. Perlu diikhtiarkan. Nah. Betul. Tema kita saat obrolan sore hari ini tentang mencari rezeki yang halal, bagaimana dampaknya untuk kehidupan keluarga. Iya, ya. Betul. Karena walaupun belum berkeluarga, kita juga harus punya bekal. Mencari rezeki seperti apa sih? Sehingga nantinya di saat kita sudah berkeluarga, akan bisa membangun keluarga yang lebih harmonis, yang kekal, dan menciptakan keturunan anak-anak yang lebih berkualitas atau soleh. Jadi gini Mbak, sebelumnya saya juga akan memperkenalkan bahwa yang namanya halal dalam agama Islam kan artinya boleh. Boleh. Lamanya halal adalah haram atau dilarang. Dilarang disentuh, dilarang diambil, dilarang dimakan. Lah halal ini kalau dalam hal rezeki bisa dilihat dari 2 macam. Halal zatnya
dan halal bagaimana cara mendapatkannya. Karena tidak semua barang yang halal itu tetap halal. Contoh saja, di sini ada barang, ini isinya madu kayaknya ya, halal apa enggak? 100% halal. Halal. Tapi kalau saya mengkonsumsinya tapi saya nyolong di sini nggak beli, oh iya, jadinya benar. Haram. Haram. Nah, makanya halal itu ditinjau ada dua macam, ada halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Allah jauh-jauh hari memberikan warning kepada kita, instruksi kepada kita melalui surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya kurang lebih ada gini. Wahai manusia, ini kepada semua manusia, tidak hanya orang Islam saja. Wahai manusia, makan dan minumlah apa-apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang halal dan thayyib. Kalau halal sebenarnya semua barang, semua buah-buahan, semua makanan yang ada di bumi ini aslinya halal. Kecuali yang diharamkan. Oh iya. Ada diharamkan oleh Allah melalui Al-Quran, diharamkan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Dan thayyibah, thayyib baik. Baik ini mengandung makna adalah memberikan nilai positif, kemudian tidak berdampak madharat bagi kita, walaupun barangnya halal. Contoh begini, kita sebagai manusia biasa kan terkadang punya keluhan sakit, sakit persendian, darah tinggi, osteoporosis atau kolesterol macam-macam banyak orang punya keluhan. Umpama orang punya keluhan darah tinggi dan juga kolesterolnya tinggi dan juga sering marah-marah mungkin ya. Ini kan terkadang biasanya orang mengurangi makanan-makanan yang kolesterolnya tinggi gitu. Kolesterol itu apa ya? Kalau orang-orang umum itu, wah jangan banyak makan sate. Atau mungkin kalau orang gulanya tinggi, jangan sering minum minuman yang manis. Apalagi yang kemasan itu, yang manis-manis itu. Nah, walaupun minuman ini halal, halal zatnya, ya beli juga dengan duit yang halal. Tapi kalau ini dipaksakan untuk tetap kita diminum, maka menjadi haram. Tidak thayyib, tidak thayyib. Begitu juga makanan atau minuman yang mengandung bahan pengawet atau pewarna yang tidak alami. Karena kalau makanan atau minuman yang mengandung bahan makanan pengawet atau pewarna yang tidak alami ini, kalau secara terus-menerus dalam waktu yang panjang, ini akan sangat berdampak buruk terhadap perkembangan fisik anak-anak kita, apalagi anak-anak yang masih dalam tumbuh kembang. Makanya inilah Allah mewanti-wanti dalam ayat ini kepada semua manusia agar menikmati rezeki yang sudah Allah karuniakan di muka bumi ini yang halal dan juga yang baik. Kemudian ada perintah selanjutnya, wala tatabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kenapa kita disuruh untuk tidak mengikuti setan? Kenapa? Setan pastinya setiap saat menghembuskan dalam hati kita, dada kita, perasaan kita untuk mengikuti jalan-jalan yang haram. Yang haram. Gampangannya, banyak makanan yang halal kok. Buah-buahan, semua buah-buahan yang pisang, kurma, mangga, alpukat, apel, durian, semuanya halal. Ada binatang-binatang yang kalau kita konsumsi halal. Ada
ayam, sapi, kambing, dan sebagainya. Ya. Nah, tapi kenapa masih milih hal-hal yang lain? Hmm. Makanya ini halal kalau ditinjau dari zatnya. Namun ada beberapa barang atau benda atau binatang yang memang diharamkan oleh Allah untuk tidak kita konsumsi. Contohnya ada hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wama uhilla li ghairillah. Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan juga binatang-binatang yang disembelih tanpa dengan menyebutkan asma Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayam halal, kambing halal, tapi kalau dipotongnya tidak dengan mengucapkan minimal bismillahirrahmanirrahim, walaupun aslinya halal, maka nantinya tidak akan jadi halal. Gitu. Ada juga yang diharamkan yang jelas menurut Rasulullah. Ada babi, ada anjing, atau binatang yang diperkawinkan silang dengan binatang yang tidak haram, maka anak keturunannya pun akan menjadi gitu ya. Contoh mungkin siapa tahu ada ya dengan perkembangan teknologi mengawin silangkan antara kambing dan anjing gitu ya. Ini nanti keturunannya tetap menjadi haram. Atau gitu. Mungkin nanti dikawinkan antara babi dan sapi, ini keturunannya pun akan menjadi haram. Ini kita biar tahu secara zatnya saja. Kemudian kalau kita meninjau halal atau haram yang berasal dari bagaimana cara mendapatkannya. Zaman sekarang kita perlu hati-hati. Banyak profesi yang sudah dijalani dengan baik-baik, dengan standar, dengan jujur, namun terkadang ada juga dengan tipu-menipu. Ya, betul. Dengan mengambil tanpa izin atau mencuri, nyolong. Lah nyolong kan sekarang tidak hanya nyolong ayam, nyolong duit di warung. Sekarang nyolongnya udah dalam jumlah yang besar-besar, edan-edanan tuh, yang miliaran triliunan, nah itu kan nyolong tuh. Yang jelas tidak halal, jadinya haram. Jangan sampai orang menyebut ini halal kok, sebagian sudah disedekahkan. Kita berusaha bagaimana kita memberikan nafkah yang baik untuk keluarga kita, untuk istri kita, untuk anak kita, untuk cucu kita dengan makanan yang halal. Karena apabila kita memasukkan satu suap makanan yang tidak halal ke dalam mulutnya, masuk ke dalam tenggorokannya, dalam perutnya, kemudian diolah menjadi sumber kehidupan di dalamnya, masuk ke darah, masuk ke sel-selnya, ini tumbuhnya juga akan ada unsur-unsur yang menjadi haram. Nah kemudian kita juga berpikir, apakah Allah akan mempermudah menerima ibadahnya orang-orang yang apabila fisik kita, tubuh kita dimasuki barang-barang yang tidak halal. Nah itu makanya ini ngajak kepada teman-teman khususnya yang sudah keluarga, tolong hati-hati bener. Ingat yang jadi driver terkadang kalau ada susuknya dikembalikan, jangan pura-pura ada susuknya ya. Atau mungkin yang jadi kasir di toko jelas di tempelan harganya sekian, setelah dibayar di kasir kok jadi sekian, pura-pura karena banyak pelanggan masuk kantong. Coba banyak hal-hal yang kita terkadang tidak sadar bahwa kita melakukan perbuatan mencari rezeki dengan cara yang haram dengan cara mendapatkannya. Walaupun semua duit ya halal, semua makanan halal. Iya betul Pak. Nih ngomong-ngomong tentang halal nih Pak, kan ada madu nih. Nah alhamdulillah di sini ada Talita Madu yang sudah 100% halal dan juga sudah 100% madu murni nih Pak. Bisa dilihat di sini ada beberapa macam madu. Banyak sekali produknya ya. Iya betul. Ada madu yang kuning, yang coklat, yang hitam.
Ini semuanya halal ya. Alhamdulillah halal. Oke. Ini bisa teman-teman konsumsi selama bulan Ramadan untuk meningkatkan stamina. Betul. Saya juga belum melihat ini, Mbak. Semua barangnya halal. Dan juga alhamdulillah sudah punya logo halal juga dari BPJBH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Berarti ini halal benar-benar lahir batin. Alhamdulillah. Bagi yang mau konsumsi boleh pesan ke Mbak Lulu ya. Oke, boleh pesan di Talita Group. Sekarang juga semua produk UMKM, baik makanan, minuman, obat-obatan, semuanya dianjurkan untuk bisa mendaftarkan produknya ke BPJBH melalui online. Tidak perlu ke kantor Kementerian Agama, tidak perlu ke Kemenak atau ke Kanwil, tapi bisa membuat akun di BPJBH online-nya. Lebih mudah ya, caranya. Oke, Bapak, boleh tahu nih, saya pengen tahu ada nggak sih cerita kayak inspiratif tentang mencari rezeki yang halal untuk keluarga? Mungkin dari pengalaman Bapak sendiri atau pengalaman teman-teman Bapak gitu? Ya, cerita inspirasi. Orang lelaki atau pria kan sudah ditakdirkan menjadi pemimpin bagi para perempuan ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki itu ditakdirkan menjadi pemimpin bagi kaum hawa atau perempuan. Dalam artian ya nantinya harus bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, bisa menjadi suami yang bertanggung jawab, bisa menjadi suami yang bisa memberikan nafkah baik lahir atau batin kepada keluarganya. Sebenarnya kalau kita mencermati bagaimana membangun rumah tangga, ini tadi temanya halal, sekarang ke rumah tangga ya? Iya, Pak. Anggap aja kita lagi melakukan suscatin atau binwin ya. Suscatin itu kursus bagi calon pengantin atau bimbingan perkawinan. Yang namanya perkawinan adalah misakon holidon. Ikatan atau perjanjian lahir batin yang sungguh luar biasa, yang akan membentuk komitmen bersama bahwa kita sudah menjalin percintaan, kemudian iktikad baik, niat baik dengan diridhoi Allah, maka semuanya akan berproses dan semuanya akan berdampak kepada perjalanan hidupnya selama hayatnya. Bukan untuk sekedar uji coba, pilih-pilih saja, tapi harus dijalani. Makanya bagaimana seorang suami atau istri untuk bisa menjadi yang soleh dan solihah punya tanggung jawab masing-masing. Nah, bagian nafkah ini sebenarnya menjadi kewajiban suami. Kalau istri boleh mungkin mencari nafkah tambahan, tapi dengan izin suami. Jangan kemudian ingin berprofesi di luar rumah tapi tanpa izin suami. Inilah yang akan membentuk bibit-bibit percekcokan, permusuhan, perselisihan dalam rumah tangga. Nah, sebenarnya kalau kita mencari rezeki yang halal itu gampang kok. Kalau mungkin kita sudah kerja di kantor, pokoknya apapun yang didapatkan gajinya dari kantor, ya, itu yang dinikmati. Jangan kita melihat tetangga. Tetangganya tiap hari ke McD, ke KFC, ke steak. Kapan kita mas? Ya sesekali boleh lah. Tapi jangan kemudian kita kiblatnya ke tetangga yang mungkin saja secara materi berlebih. Kemudian juga kita tinggal umpama keluarga baru kecil, tinggal di rumah kos nggak masalah. Yang penting bayar kosnya dengan hasil jerih payah sendiri. Tidak hanya mengharapkan uluran tangan dari mertua atau orang tua. Nah, saya merasakan zaman dulu saat saya nikah numpang di rumah mertua cuma 3 hari aja. Setelah itu saya komitmen dengan istri, ayo kita membangun rumah tangga kan dasarnya sudah berdasarkan cinta, diridhoi orang tua, daftar ke KUA. Masuklah ke rumah kos-kosan dengan apa adanya aja. Yang dipan kayu, kulkas belum ada, TV belum ada, tapi kalau memang sudah niat, dinikmati aja. Secara perlahan, apapun profesi yang kita lakukan, insya Allah kalau kita jalani, tanpa harus punya obsesi yang terlalu tinggi, sebenarnya Allah sudah menjadikan
atau menciptakan rezeki seorang itu sudah dari sebelum kita lahir. Jadi kita harus yakin bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita sebenarnya sudah ada takarannya. Tapi jangan kita diem saja, harus ada ikhtiar, ada usaha. Ya, ada sebuah hadis menyatakan, Innallaha khalaqal khalqa fakataba ajalahum wa a'malahum wa arzaqahum, bahwa saat Allah menciptakan makhluknya, dia telah menetapkan rezekinya, kematiannya, dan amal perbuatannya. Maka yakinlah bahwa rezeki Tuhan, rezeki Allah sudah ada di Lauhul Mahfudz yang harus kita raih dengan ikhtiar kita, dan rezeki itu harus kita dapatkan dengan cara yang baik juga, yang halal. Jangan sampai kita memberikan makan kepada keluarga kita, anak kita dengan cara yang tidak halal atau haram, yang nanti akan mengakibatkan pertumbuhannya tidak baik, betul. Anaknya nanti terbangun menjadi anak yang soleh atau solehah, tergantung orang tuanya. Oke, baik. Nah, itu ya teman-teman, rezeki yang halal itu tidak hanya produknya saja, tapi juga cara mencarinya itu juga harus halal ya Pak, seperti itu. Baik, semoga ilmu yang disampaikan oleh Bapak Amron ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga teman-teman tetap semangat dalam menjalani ibadah puasanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.